Trump pangkas tarif impor Indonesia jadi 19%. Presiden Komisi Eropa apresiasi Prabowo rampungkan negosiasi SEPA. KP2MI dan Kemenpar perkuat pariwisata nasional. Mentan temukan merek beras yang tidak memenuhi standar. Halo pemirsa, News Wrap kembali hadir menemani akhir pekan Anda dengan beragam informasi. Selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan rangkuman informasi yang menjadi topik terhangat selama sepekan. Bersama saya Arif Rifai. Inilah News Wrap selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto buka suara soal komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tarif impor. Presiden Prabowo mengatakan dalam komunikasinya ada pembicaraan alot hingga akhirnya membuahkan kesepakatan. Presiden Prabowo Subianto melakukan komunikasi bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tarif impor. Pasalnya, pemerintah Amerika Serikat menetapkan tarif impor kepada Indonesia sebesar 32%, kini menjadi 19%. Namun dalam pembahasan tersebut, Presiden Prabowo mengakui adanya pembicaraan yang alot hingga akhirnya membuahkan kesepakatan. Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Amerika Serikat saling memahami kepentingan masing-masing negara. Dirinya juga mengungkapkan sempat kembali melakukan negosiasi dari angka kesepakatan. Namun Trump cukup keras hingga disepakati angka 19%. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga penuh dengan alot, akhirnya ada kesepakatan, kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Dari Jakarta, Farizal, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa 15 Juli 2025 waktu setempat mengumumkan tarif impor sebesar 19% untuk Indonesia. Besaran tarif itu disebut Trump sebagai kesepakatan perdagangan yang telah dicapai antara pemerintah Amerika Serikat dengan Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Selasa 15 Juli 2025 waktu setempat bahwa Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia, di mana kesepakatan tersebut adalah Indonesia tidak mengenakan tarif apapun atas ekspor Amerika. Sementara Amerika Serikat akan mengenakan tarif sebesar 19% atas ekspor Indonesia. Menurutnya pengaturan tersebut baik untuk kedua negara. Bahkan dalam sesi tanya jawab dengan wartawan di Gedung Putih, Trump menyebut bahwa Prabowo sebagai sosok pemimpin yang hebat, kuat, populer, dan juga cerdas. Trump juga menyinggung komoditas unggulan Indonesia yakni tembaga, yang menurutnya memiliki kualitas tinggi dan akan digunakan oleh Amerika Serikat. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19% and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties, but we will have full access into Indonesia. And we have a couple of those deals that are going to be announced. India basically is working along that same line. We're going to have access into India. And you have to understand, we had no access into any of these countries. Our people couldn't go in. And now we're getting access because of what we're doing with the tariffs. So they're paying 19% and we are not paying anything. And they're going to give us full access into Indonesia. Now Indonesia has some great product and they also have some very valuable earths and various other materials. One of the things, as you know, they're known for is very high quality copper, which we'll be using. Selain tarif, kesepakatan ini juga mencakup komitmen Indonesia untuk membeli energi dan produk pertanian Amerika, serta puluhan pesawat Boeing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Presiden Komisi Eropa memuji kepemimpinan Prabowo dalam penyelesaian negosiasi SEPA yang sempat tertunda selama 10 tahun. Prabowo menyambut baik apresiasi tersebut dan berharap implementasi SEPA bisa segera ditandatangani di Brussel. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau CEPA yang sempat tertunda selama 1 dekade. Dalam konferensi pers bersama di Brussels, ia menyebut kesepakatan ini sebagai terobosan besar yang mencerminkan komitmen kedua pihak terhadap hubungan jangka panjang yang saling menghormati. I am very pleased to report that we have just reached a political agreement on an ambitious free trade agreement. It's a comprehensive economic partnership agreement, we call it SEPA. After 10 years of negotiations, we have achieved a breakthrough. So, Mr. President, I want to thank you for your leadership. Together, we are sending a strong message about the importance of predictable, long-term partnerships. Partnerships that are built on trust, reciprocity, transparency, and shared values. Prabowo menyambut baik pengakuan tersebut dan menegaskan bahwa CEPA merupakan bukti semangat saling menguntungkan antara Indonesia dan Uni Eropa. Ia juga menyampaikan rasa bangganya atas keberhasilan tim perunding yang telah menyelesaikan seluruh isu utama dalam negosiasi. Menutup pernyataannya, Prabowo berharap implementasi CEPA dapat segera ditandatangani secara resmi di Brussels sebagai simbol kemitraan yang kokoh dan berkelanjutan antara kedua belah pihak. We have achieved many agreements, basically that we will accommodate each other's economic interests, and we find them basically mutually symbiotic. I'm very happy to see our respective ministers and commissioners achieving, I would say, strategic breakthroughs, so that basically we have no item of disagreement between EU and Indonesia, right? I hope when we implement these agreements, we can sign the implementation agreement, if possible, here in Brussels again. That gives me another chance to visit Brussels. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo mengumumkan kesepakatan SEPA antara Indonesia dan Uni Eropa yang menurunkan hampir semua tarif perdagangan menjadi 0%. Perjanjian ini membuka akses besar ke pasar Eropa dan memperkuat posisi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan pencapaian penting dalam hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa. Setelah lebih dari 1 dekade negosiasi, kedua pihak akhirnya menyepakati Comprehensive Economic Partnership Agreement yang akan menjadi kerangka kerjasama perdagangan bebas. Dalam pernyataannya di Brussels usai bertemu Presiden Komisi Eropa, Prabowo menyebut hampir semua tarif perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa akan menjadi 0%. Prabowo menyampaikan bahwa CEPA merupakan terobosan besar yang membuka akses luas ke pasar Uni Eropa yang memiliki lebih dari 460 juta penduduk dan kekuatan ekonomi global. Prabowo menilai kesepakatan ini sebagai momen strategis di tengah ketidakpastian global, memberi Indonesia mitra dagang alternatif yang kuat dan dapat diandalkan. Alhamdulillah, tadi kita ada pertemuan dengan Uni Eropa, ya, Komisi dan Dewan Presiden Commission, EU Commission dan Presiden European Council. Luar biasa, terobosan besar. Setelah 10 tahun negosiasi, hari ini kita tembus, breakthrough. Semua titik-titik persoalan sudah kita selesaikan. Jadi kita sudah punya sekarang perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa, yang ini sebetulnya nanti adalah menjadi free trade agreement. Ya. Hampir semua tarif kita sudah selesai, ya, hampir semuanya 0% di antara kita.
Jadi ini saya kira terobosan baru. Uni Eropa pasar yang sangat besar, jumlah penduduk 460 juta lebih, total GDP mereka sangat besar, perdagangan mereka juga sangat besar. Jadi ini alhamdulillah suatu peristiwa bersejarah. Kita dalam keadaan ketidakpastian dunia, sekarang kita punya alternatif yang kuat. Saya kira itu ya. Kapan ditandatangani? Tantangan perlu waktu tentunya. Mudah-mudahan tidak lama lah. Ya. Meski proses penandatanganan dan ratifikasi masih membutuhkan waktu, Prabowo berharap tahap tersebut bisa segera rampung. Kesepakatan CEPA diharapkan mampu memperkuat ekspor Indonesia, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kerjasama ekonomi kedua kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memastikan sekolah rakyat yang berlokasi di sentra terpadu Inten Suweno siap beroperasi. Dirinya mengaku kagum dengan kesiapan sekolah rakyat yang dipersiapkan dalam waktu singkat. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya meninjau berbagai fasilitas sekolah rakyat yang berlokasi di sentra terpadu Inten Suweno Cibinong, Jawa Barat. Usai membuka secara langsung masa pengenalan lingkungan sekolah rakyat secara serentak, dirinya langsung meninjau sejumlah ruangan di sentra tersebut. Mulai dari asrama para siswa yang dinilai sangat nyaman, hingga fasilitas digital yang akan menjadi pembelajaran bagi para siswa. Dalam tinjauannya, Muhaimin juga sempat mencoba tes gula darah yang disiapkan untuk para siswa secara gratis. Dirinya mengatakan kesiapan sekolah rakyat yang sangat maksimal dan siap bisa terjadi karena kerjasama lintas kementerian dan lembaga yang sangat solid. Menurutnya, dengan konsep yang matang sejak awal, para siswa diharapkan bisa memahami potensi dirinya hingga nantinya dapat menggambarkan arah cita-cita mereka di masa depan. Alhamdulillah kita telah melakukan peninjauan dan kita sangat bangga kepada Pak Mensos, kepada seluruh kementerian yang terlibat. Semua sarana yang diberikan untuk sekolah yang di sini, Inten Suweno, sentra terpadu Inten Suweno ini sangat siap untuk dimulai belajar mengajar sekolah rakyat beserta 100 titik lainnya. Karena itu insya Allah sudah sangat siap untuk diresmikan oleh Pak Presiden awal Agustus. Ya alhamdulillah dengan talent game mapping ini semua terdeteksi dari awal sehingga masing-masing anak punya peta masa depannya. Nah, peta masa depan itu penting karena anak-anak mengerti potensi dirinya dan peluang-peluangnya meskipun masih lebar tapi alternatifnya sangat terbuka. Dari Cibinong, Jawa Barat, Andi Rezaldi, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Umum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Jasra Putra menegaskan komitmennya terhadap perlindungan anak-anak pekerja migran Indonesia. Ia berharap perlindungan anak dapat terus dikonsolidasikan dan ditangani dengan upaya pencegahan yang maksimal. Dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian P2MI dengan Kementerian Perlindungan Anak Indonesia, Wakil Ketua Umum KPAI Jasra Putra menyoroti kerentanan anak dan perempuan sebagai kelompok yang wajib dilindungi. Jasra juga menekankan dampak yang dialami anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua PMI dapat berdampak pada kesehatan anak dan bahkan memicu kekerasan serta eksploitasi. Dirinya juga berharap dalam MOU ini terkait data dan perlindungan anak PMI dapat terus dikonsolidasikan dengan ditangani dengan upaya pencegahannya maksimal. Tentu anak dan perempuan adalah salah satu kelompok rentan yang wajib dan harus kita lindungi, terutama yang menjadi perhatian kami di Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah terkait isu pengasuhan. Ketika ibu atau bapaknya menjadi PMI, tentu otomatis anak yang ditinggalkan di kampung atau dimanapun akan dalam tanda petik terlantar dari sisi pengasuhan langsung daripada orang tuanya. Kemudian dalam laporan di KPI juga berimplikasi terkait pemenuhan pendidikan, pemenuhan atas kesehatan anak, dan pada akhirnya di ujung
terjadi kekerasan dan bahkan eksploitasi yang tentunya akan menjadi pengawasan kita bersama. Oleh sebab itu kami tentu mengapresiasi Pak Menteri dan Bapak Ibu yang bersama-sama kita telah menandatangani MOU. Mudah-mudahan poin-poin MOU terutama terkait data perlindungan anak PMI ini bisa terus-menerus kita konsolidasikan, kita tangani dan bahkan dilakukan upaya-upaya pencegahan sehingga anak-anak ini bisa terlindungi baik dari sisi pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan isu-isu hak anak lainnya. Jasra menekankan pentingnya pengawasan terhadap anak-anak PMI yang berada di luar negeri. Ia juga berharap hak anak Indonesia di luar negeri dapat semakin diperkuat. Dari Jakarta, Konita Putri, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU tahap keempat sebesar Rp600.000 kepada masyarakat di Kota Tangerang, Banten. BSU ini diberikan melalui PT Pos Indonesia bagi masyarakat yang bekerja dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer meninjau langsung penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU tahap 4 kepada masyarakat di Kota Tangerang, Banten. BSU ini diberikan melalui PT Pos Indonesia bagi masyarakat yang bekerja dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan, saat ini penyaluran BSU secara nasional telah mencapai 83% atau lebih dari 13 juta yang telah menerima dari total 15 juta penerima. Untuk kriteria penerima, pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah UMP atau UMK maksimal Rp3,5 juta. Penerima paling banyak saat ini berada di Pulau Jawa, sebab populasi penduduk terbanyak berada di Pulau Jawa dan sekitarnya. Penyaluran tersebut ditargetkan akan selesai pada akhir bulan Juli selesai. Adapun anggarannya sebesar Rp80 triliun. Apa Mas? 83% total ya. Total. Kalau yang hari ini yang hadir atau apa nih? Secara nasional 83% ya. Dari total 15 juta yang kita sediakan ya, dari 15 juta. Satu lagi Pak. Ya kriteria tadi gaji di bawah 3,5, di bawah UMP, kemudian juga anggota BPJS, kemudian dia kalau nggak memiliki akun di Himbara, ya PT Pos menjadi solusi. Tapi dengan syarat yang tadi yang disampaikan Bu Dirjen, memiliki BPS Kerja dan juga memiliki KTP dan bukan pegawai negeri, TNI dan ASN. Berapa Pak ini dapat? 600.000. Berubah. Bulan atau berapa? Sekali Itu di rapel, saya di transfer. Tapi sekali aja dia sekali. Iya, sekali. Gimana? Kan nanti ada proses aplikasi, situ dilihat ada ketentuan-ketentuannya. Kalau mereka menurut kriteria yang menjadi ketentuan yang kita syaratkan, ya nggak terlalu sulit. Dan kita tadi juga tanya ke mereka yang mendapatkan BSU, tidak terlalu sulit katanya Pak. Dan kita proses daerahnya. Sementara Haryanto, penerima bantuan subsidi upah, mengaku senang menerima bantuan BSU. Hal ini baru pertama kali ia terima bantuan berupa BSU dari pemerintah. Adapun bantuannya sebesar Rp600.000. Nantinya bantuan ini akan digunakan untuk keperluan anak sekolah. Pengambilan BSU Pak, diprogramkan dengan pemerintah. Mungkin saya nggak tahu periode keberapa ya. Pas saya cek di link itu ada. Nik saya gitu tertera sebagai penerima upah BPJS gitu. Program pemerintah. Berapa nominal yang didapat Pak? 600.000. Ini pertama kali Pak. Iya. Oke. Dengan adanya bantuan BSU, gimana menurut Bapak? Sangat bermanfaat nggak? Untuk saat ini mungkin membantu ya untuk masyarakat umumnya, khususnya bagi saya gitu ya, membantu sekali dengan adanya BSU ini dari program pemerintah yang terapkan untuk masyarakat gitu. Masyarakat berharap program BSU tersebut dapat terus berkelanjutan, sebab dapat membantu perekonomian terutama para pekerja yang gajinya di bawah UMR atau UMK. Dari Tangerang, Mujep Latumairisa, kontributor Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newswrap. Terima kasih Anda masih bersama kami di Newswrap. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Mesir di Mesir pada Sabtu 12 Juli 2025. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut konkret dari komitmen kerjasama antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dalam mempererat hubungan bilateral khususnya di sektor pertahanan. Dalam rangka mempererat hubungan bilateral dan kerjasama di bidang pertahanan, Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Mesir, Jenderal Abdel Majid Saker, di Mesir pada Sabtu 12 Juli 2025. Dalam pertemuan tersebut, kedua Menhan membahas sejumlah inisiatif strategis, di antaranya penguatan kerjasama industri pertahanan, pelatihan, dan latihan bersama. Dalam kesempatan itu dibahas pula peluang pertukaran personil militer, termasuk pelatihan bahasa Arab dan bahasa Indonesia, guna memperkuat komunikasi antar institusi pertahanan kedua negara sebagai sesama negara dengan penduduk mayoritas Muslim yang bersahabat. Menhan Syafri juga menyampaikan apresiasi atas peran Mesir sebagai jalur pengiriman bantuan kemanusiaan Indonesia untuk rakyat Palestina di Gaza. Dalam agenda pertemuan tersebut, kedua menteri telah sepakat untuk membentuk working group sebagai forum teknis untuk menindaklanjuti berbagai inisiatif kerjasama yang telah disepakati. Pertemuan ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan pertahanan Indonesia-Mesir dalam konteks global yang dinamis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim selesai diperiksa selama 9 jam oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung RI. Usai diperiksa, Nadiem mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kejaksaan Agung karena diberikan kesempatan bersaksi dalam kasus ini. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Kejaksaan. Nadiem Makarim bersama tim kuasa hukumnya keluar dari gedung Bundar Kejaksaan Agung sekitar pukul 18.00 sore. Akan tetapi Hotman Paris, selaku kuasa hukum yang mendampingi saat masuk, justru keluar melalui pintu lainnya. Adapun Nadiem enggan berkomentar soal pemeriksaan hari ini. Ia hanya mengucapkan rasa terima kasih kepada Kejaksaan Agung karena dirinya keterangan yang disampaikannya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun 2019 sampai 2022. Sementara Hotman Paris enggan berkomentar, langsung memasuki mobil dan meninggalkan gedung Kejaksaan Agung. Warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja selesai panggilan kedua saya. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Dari Jakarta, Dioma Lau, Simpo TV melaporkan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten. Dalam kegiatannya, Ketua MPR RI menggelar forum kerjasama bersama Gubernur Banten Andra Soni, Kepala Daerah Kabupaten Kota, serta Forkopimda se-Banten di Pendopo Gubernur Banten. Dalam pertemuan tersebut, Ketua MPR RI mendengarkan langsung berbagai keluhan dan permasalahan daerah serta siap memfasilitasi komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kunjungan Ketua MPR RI Ahmad Muzani ke Pendopo Gubernur Banten Senin siang disambut langsung Gubernur Banten Andra Soni dan para kepala daerah serta pimpinan Forkopimda se-Banten. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup ini, Ketua MPR RI menyampaikan komitmennya untuk membantu mengomunikasikan berbagai permasalahan pemerintah daerah di Banten kepada pemerintah pusat. Menurutnya, berbagai persoalan di Banten bersifat kompleks dan membutuhkan dukungan nyata dari berbagai pihak, termasuk komunikasi intensif dari menteri terkait dengan mempercepat pembangunan. Tak hanya itu, Ketua MPR RI juga menyoroti program-program unggulan Gubernur Andra Soni, seperti program Bangun Jalan Sejahtera atau Bang Andra yang menyentuh pembangunan jalan desa.
Menurutnya, meski belum maksimal, program ini sudah tepat sasaran dan hanya membutuhkan proses dan kesabaran. Ketua MPR RI menyampaikan Banten merupakan provinsi yang strategis karena bersebelahan langsung dengan ibu kota. Menjaga stabilitas dan kemajuan Banten secara langsung akan memberikan dampak terhadap kondusivitas nasional. Ya, tadi saya cerita tentang apa yang disampaikan oleh Pak Tito kepada saya, karena saking banyaknya provinsi, kabupaten, kota yang ingin melakukan pemekaran, kondisinya masih moratorium. Kalaupun nanti dibuka, saya nggak tahu kapan waktunya, tapi dengan jumlah yang sangat besar tadi saya kira kalaupun ada mungkin prioritas, tapi saya nggak tahu kapan. Dalam forum tersebut, Gubernur Banten Andra Soni turut memaparkan program sekolah swasta gratis untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB yang telah menyentuh 811 sekolah di seluruh Provinsi Banten. Kebijakan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah provinsi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Tentu saya menyampaikan banyak hal terkait dengan apa yang sedang kita kerjakan di Banten, dan saya juga acara tadi juga berkesempatan kepada para bupati wali kota untuk menyampaikan hal yang perlu disampaikan, dan insya Allah dari apa yang disampaikan tadi kita minta saran, ya, kemudian berdasarkan pengalaman yang beliau miliki untuk membantu kami membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Kunjungan Ketua MPR RI ini diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara daerah dan pusat, serta mendorong akselerasi pembangunan di Provinsi Banten yang lebih merata dan berkeadilan. Dari Serang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah di kantor Kementerian Agama Jakarta. Nasaruddin menyampaikan rangkaian pelaksanaan haji tahun 2025 berjalan dengan lancar dan mendapatkan apresiasi langsung dari Kerajaan Saudi Arabia. Alhamdulillah, pelaksanaan haji kita semuanya rangkaiannya sudah selesai. Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah yang berlangsung di Kementerian Agama Jakarta Senin 14 Juli 2025. Dalam keterangannya, Nasaruddin menyampaikan seluruh rangkaian haji tahun ini berjalan dengan lancar dan selesai sesuai harapan. Nasaruddin mengungkapkan, meski di awal pelaksanaan memiliki beberapa kendala akibat perubahan peraturan di Arab Saudi, seluruh petugas haji Indonesia bergerak cepat dalam mengatasi berbagai kelemahan yang terjadi. Nasaruddin turut menyampaikan bahwa kerja keras petugas haji Indonesia mendapatkan apresiasi langsung dari Kerajaan Saudi Arabia yang menilai penyelenggaraan haji Indonesia tahun 1446 Hijriah berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi kedua negara. Tak hanya itu, Nasaruddin juga menuturkan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Saudi Arabia dinilai berhasil dan membuka peluang kerjasama yang lebih baik di masa mendatang. Alhamdulillah, pelaksanaan haji kita semuanya rangkaiannya sudah selesai. Tadi semua rombongan petugas sudah tiba dengan baik dan selamat, ya. Kami tidak bisa mengingkari bahwa di masa-masa awal ada sedikit kerancuan karena perubahan-perubahan peraturan yang ada di sana dan yang kondisi objektif yang ada di sini. Itu tidak bisa kita hindari. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras teman-teman, maka pertengahan sampai bagian terakhir itu berhasil kita atasi semuanya dengan baik, dan Menteri Haji, Kementerian Haji Saudi Arabia datang mengapresiasi kita di Dakar, memberikan apresiasi, berterima kasih atas kecepatan petugas haji Indonesia mengantisipasi kelemahan awal yang terjadi. Mencapai puncaknya kemarin Pak Kerajaan Saudi Arabia, Pak MBS, bersama Menteri Kerajaan memberikan apresiasi jemaah haji Indonesia tahun ini yang dianggapnya itu sukses, ya, dan memberikan banyak hal yang positif kepada negeri kita. Jadi kunjungan Bapak Presiden dianggap sangat berhasil karena memang target-target yang diharapkan dipenuhi semua oleh pihak kerajaan. Itu pertanda baik buat kita, semoga haji akan datang akan lebih baik. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Adit Rafli, Sinpo TV melaporkan. Dalam periode masa pengenalan lingkungan sekolah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengunjungi SMA Negeri 6 Jakarta sebagai bentuk dukungan Pemprov DKI Jakarta bagi peserta didik baru.
Bang Dul berharap para peserta didik dapat bersaing dan juga menjadi generasi penerus di kawasan Provinsi DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengunjungi SMA Negeri 6 Jakarta di tengah pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Bang Dul menyoroti kehadiran MPLS bagi beberapa sekolah di Provinsi DKI Jakarta memiliki peranan untuk memperkenalkan situasi dan faktor pendukung yang ada di masing-masing sekolah. Adapun kehadiran Bang Dul di MPLS ini dilakukan di sejumlah sekolah Jakarta dan memilih di hari kedua, mengingat hari pertama pelaksanaan cenderung dihadiri oleh orang tua murid. Dirinya juga menegaskan, momentum MPLS ini tidak boleh adanya sistem senioritas ataupun perundungan dari senior ke junior. Tentu yang kami berharap mudah-mudahan kegiatan ini kegiatan yang harus positif. Nggak boleh lagi istilahnya mungkin dulu kita dengar ada mapras, ada ospek gitu kan. Artinya kegiatan ini sangat bermanfaat. Nah, inilah kenapa kita Pemprov DKI turun untuk memantau, mudah-mudahan berjalan dengan baik semua. Karena inti utamanya adalah untuk mengenal lingkungan sekolah itu sendiri. Nah, jadi sekali lagi mudah-mudahan dengan program ini mereka semakin tahu lingkungannya dan tahu dengan situasi kondisi sekolah yang memang mereka pilih. Intinya sebetulnya seperti itu. Silakan kalau mau nanya. Ini pantauannya terhadap MPLS. Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Jakarta juga turut menyoroti kehadiran Bang Dul memberi peran penting bagi siswa-siswi SMA Negeri 6 Jakarta. Terlebih Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut merupakan alumni dari SMA ini. Luar biasa sekali, ini mendadak bagi kami karena baru kemarin diinformasikan bahwa Pak Wakil Gubernur akan berkunjung ke SMA 6. Memang beliau adalah alumni SMA 6, tapi untuk rencana kunjungan ini di luar perkiraan kami dan ternyata ya sangat luar biasa. Beliau hadir ke sini sangat peduli terhadap pendidikan khususnya di SMA 6. Berpesan kepada adik-adiknya yang sekarang masih baru di kelas 10 ya. Tentu jelas diharapkan agar mengembangkan prestasi secara optimal itu dengan berbagai macam latar belakang kondisi siswa saat ini ya beliau berharap agar dapat mengikuti jejak alumninya. Bahkan tadi pun beliau berharap bahwa di antara yang hadir pada saat ini untuk mengikuti MPLS akan bisa mengikuti jejak beliau, bahkan bisa lebih baik menjadi wakil maupun menjadi gubernur. Berarti Pak. Lebih lanjut untuk tahun ajaran baru ini, SMA Negeri 6 Jakarta menerima 9 rombongan kelas dengan total siswa sebanyak 324 siswa. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ini pun digelar selama 5 hari penuh sejak Senin lalu. Dari Jakarta, Max, juru kamera Rafli Adit, Tim Liputan Sinpo TV. Kita beralih ke Papua, pemirsa, setelah paslon Pilgub Papua dan Pilbub Boven Diguel sebelumnya didiskualifikasi. Kini KPU telah menetapkan kandidat baru untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Ketua KPU Afifuddin menegaskan pengganti paslon yang melakukan pelanggaran sudah mendaftarkan diri pada pemungutan suara ulang. Putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU akibat adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan paslon Pilgub Papua dan Pilbub Boven Diguel. Menindaklanjuti pemerintah MK tersebut, Komisi Pemilihan Umum akan melakukan pemungutan suara ulang pada 6 Agustus 2025 mendatang. Akibat pelanggaran yang dilakukan pasangan calon Pilgub dan Pilbub didiskualifikasi dari kontestasi Pilkada 2024. Menurut Ketua KPU, Afifuddin mengatakan pihaknya telah menetapkan pasangan calon baru dan telah mendaftarkan diri dalam PSU Pilgub Papua dan Boven Diguel. Dirinya menyebut KPU telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan, serta Bawaslu untuk memperlancar prosesi pemungutan suara ulang. Teman-teman, KPU sudah melakukan persiapan maksimal menjelang 6 Agustus besok. PSU di 3 daerah, KPU Provinsi Papua, Boven Diguel dan juga Barito Utara untuk pilkada ulangnya pada tanggal 27 Agustus di Kota Pangkal Pinang dan juga Kabupaten Bangka. Secara umum anggaran keseluruhan sudah terpenuhi, hanya untuk pencairan tinggal di Pangkal Pinang yang nanti dijanjikan sekitar bulan Agustus awal mungkin ya, atau di akhir bulan ini. Jadi intinya kesiapan secara logistik sudah siap, termasuk surat suara dan lain-lain sudah siap semua. Kami juga sudah melakukan pengecekan, kami turun ke Papua dan juga Barito Utara sudah siap semua, termasuk ke Bangka Belitung untuk di 2 kabupaten kota. Insya Allah semua persiapan sudah, kami minta tadi koordinasi dengan teman-teman di Komisi 2 dan juga semua pihak untuk membantu menyukseskan pilkada ulang ini sehingga tidak terulang lagi PSU dan gugatan-gugatan di Mahkamah Konstitusi.
Dari Jakarta, Juliandri Farizal, Sinpo TV melaporkan. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Senin 14 Juli 2025. MOU ini menandai langkah penting dalam pemberdayaan masyarakat dan perluasan promosi pariwisata Indonesia di kancah internasional. Penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Kementerian Pariwisata bertujuan membangun sinergi untuk memperkuat peran pekerja migran Indonesia dalam memajukan pariwisata nasional. Menteri Pariwisata Widiana menjelaskan bahwa kerjasama ini mencakup langsung kehidupan pekerja migran Indonesia, seperti dalam pembinaan di bidang pariwisata. Dirinya juga menambahkan untuk mendukung peran strategis, Kementerian Pariwisata menghadirkan program pelatihan Wonderful Indonesia, guna membekali para calon PMI dengan keterampilan pariwisata. Nota kesepahaman ini mencakup beberapa aspek penting yang menyentuh langsung kehidupan pekerja migran, mulai dari pembinaan bidang pariwisata dan penguatan peran mereka sebagai duta wisata Indonesia di negara tujuan, hingga pengelolaan terpadu desa migran emas sebagai bagian dari pengembangan desa wisata berbasis komunitas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa sekaligus representasi nyata wajah bangsa di dunia internasional. Sebagai bagian dari diaspora, mereka membawa citra Indonesia ke berbagai penjuru dunia. Peran ini menjadikan mereka sebagai kekuatan diplomasi yang menyampaikan pesan budaya melalui interaksi nyata di negara tempat mereka bekerja. Untuk mendukung peran ini, kami dari Kementerian Pariwisata menghadirkan program pelatihan Wonderful Indonesia Hospitality Skills yang membekali para calon pekerja migran Indonesia dengan keterampilan dasar pariwisata dan pelayanan. Harapannya, para pekerja migran Indonesia dapat tampil lebih percaya diri, komunikatif, dan membawa citra positif Indonesia dalam interaksi mereka di luar negeri. Melalui kontribusi ini, pariwisata diharapkan dapat tumbuh sebagai pelestarian budaya serta promosi Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Konita Putri, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengapresiasi inisiatif Partai Kebangkitan Bangsa yang menggelar turnamen padel bertajuk Padel Kalibos di Jakarta. Dito menyebut hal ini sebagai bentuk nyata peran politik dalam memajukan dunia olahraga nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo secara resmi membuka turnamen padel bertajuk Padel Kalibos di Republik Padel Jakarta pada Minggu 13 Juli 2025. Ajang ini digelar oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan menjadi salah satu inisiatif partai politik pertama yang mengangkat olahraga padel ke panggung yang lebih luas. Menpora Dito menilai keikutsertaan partai politik mempopulerkan olahraga merupakan langkah positif dalam memudayakan hidup sehat di kalangan masyarakat. Seperti diketahui, olahraga padel kini tengah mengalami tren pertumbuhan pesat di tanah air. Oleh karena itu, Menpora Dito sangat mendukung upaya pembudayaan olahraga di berbagai kalangan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pasca banjir dan longsor di kawasan Puncak, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal bekerja sama dengan Taman Safari Bogor menggelar program penanaman pohon serentak nasional di kawasan Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 150.000 pohon ditanam di lereng bukit sebagai upaya memulihkan kondisi alam dan lingkungan di kawasan hulu Sungai Ciliwung yang rusak akibat alih fungsi lahan.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal bersama founder Taman Safari Indonesia, Johnson Manangseng, melakukan penanaman pohon di Bukit Saung Gelis Taman Safari, Desa Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini untuk memulihkan kondisi lingkungan kawasan hulu sungai atau DAS yang rusak akibat pembangunan serta alih fungsi lahan. Program untuk meningkatkan tutupan hutan serta kualitas udara di seluruh Indonesia ini dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal pasca banjir dan longsor di kawasan Puncak dan Megamendung beberapa hari lalu. Menurut Hanif, kawasan Puncak merupakan wilayah pegunungan dan perbukitan dengan tingkat kemiringan tinggi yang secara ekologis sangat rentan. Namun alih fungsi lahan, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta pertumbuhan pembangunan tanpa persetujuan lingkungan memperburuk kerusakan alam dan mempertinggi risiko bencana. Taman Safari dengan PTPN di dalam rangka pemulihan lokasi ini, dan kita sudah saksikan bersama upaya ini sudah dilakukan, dan kami tentu akan melakukan pengawasan dan kontrol bersama teman-teman Dinas LH Provinsi maupun Kabupaten Bogor. Kita menjamin bahwa apa yang telah dilakukan oleh PTPN, oleh Taman Safari berdampak serius untuk mengurangi dampak air permukaan yang berpotensi berkontribusi menjadi banjir di bagian tengah maupun hilir. Bapak tanami. Baik, kalau kami di sini kerjasama sejak tahun 2018 ini, yaitu Taman Safari, yaitu bekerjasama antara 19 hektaran semuanya. Ya, dan itu kita sudah kurung dan bahkan kita sudah hijaukan semuanya. Yaitu yang pertama juga dari kepala menteri yang dulu, Menteri Hutan 2 kali, lalu beliau ketiga kali dari menteri dari LH ya, yang beberapa bulan yang lalu. Lalu ini kita tinggal 2000 ini aja yang tadi bilang kita sanksi ini, karena kita masih dulu ini tempat pembibitan. Jadi ini sekarang kita akan robah lagi tempat bibit ini, kita tanamkan pohon. Jadi kita sudah tanamkan di 2000 meter ini, yaitu 150 pohon. Lalu ada sisanya 50 kita yang ke depan yang tadi kita lihat kan, jadi di luar itu. Sementara founder Taman Safari Indonesia mengatakan, Taman Safari Indonesia berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya konservasi lingkungan. Pelestarian alam adalah tanggung jawab bersama. Di lahan seluas 2000 meter, ditanam 150 pohon dengan berbagai jenis di antara buah-buahan dan juga tanaman pohon hutan kayu besar. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newsweb. Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsweb. Pemirsa, pasukan gabungan TNI Polri dari Satgas Patriot 2 tampil memukau di Bastille Day Paris dengan baris berbaris dan juga tarian tradisional Indonesia. Aksi mereka disambut langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden Macron yang memberi hormat dan tepuk tangan meriah. Pasukan gabungan TNI Polri dari Satgas Patriot 2 tampil memukau dalam parade Bastille Day di Paris, Prancis pada Senin 14 Juli 2025. Sebanyak 500 personel termasuk Taruna Akademi TNI dan Akpol menampilkan baris berbaris serta tarian tradisional Indonesia di Champs-Élysées, Paris. Penampilan kontingen Indonesia menjadi sorotan dengan kehadiran maskot macan tutul, ikan hiu, dan burung elang yang melambangkan kekuatan 3 matra TNI dan Polri. Defile ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube Istana Élysée dan disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto serta Presiden Prancis Emmanuel Macron. Melihat penampilan kontingen Indonesia, Presiden Prabowo tampak kagum dan memberi hormat, sementara Macron menyambut dengan tepuk tangan meriah. Bastille Day memperingati penyerbuan Bastille 14 Juli 1789 dan tahun ini juga menandai 100 tahun penyalaan api abadi La Flamme serta simbol Bleu de France. Kehadiran TNI Polri dalam parade tersebut menjadi simbol eratnya hubungan bilateral Indonesia-Prancis, sekaligus mencerminkan komitmen Indonesia dalam diplomasi pertahanan dan perdamaian global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan berbagai merek beras yang tidak memenuhi standar dengan dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Temuan itu merupakan salah satunya dengan kualitas beras premium yang dicampur dengan beras medium.
Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan menemukan ratusan beras oplosan yang tidak memenuhi standar mutu. Dalam pengoplosan tersebut, beras yang dijual harga premium berisikan campuran dengan beras medium atau tidak sesuai standar beras premium. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan temuan itu juga terdapat bahwa beras yang dicampur itu dijual di atas harga eceran tertinggi atau HER. Amran menyebut praktik pengoplosan beras merupakan tindakan yang tidak beradab karena merugikan masyarakat dan negara. Harga di tingkat petani turun, tapi harga di konsumen naik. Kemudian sesuai BPS, bukan data Kementerian Pertanian, itu juga produksi naik. Jadi terjadi anomali. Dari sini kami berangkat mencari data apa yang terjadi sesungguhnya. Akhirnya seluruh Indonesia, khususnya pada lumbung produksi lumbung padi, kita cek satu persatu. Ada 268 sampel. Ternyata 212 itu adalah tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan kualitas yang ditentukan oleh pemerintah, termasuk harga di atas HET. Jadi sudah di atas HET, kemudian tidak sesuai standar. Dan itu kami gunakan 13 lab seluruh Indonesia. Kami tidak ingin gegabah. Ada yang mengatakan ini bukan oplos. Ada benarnya yang disampaikan. Bukan oplos, di atasnya oplos apa kira-kira. Jadi beras curah langsung dipindahkan menjadi premium dan medium. Itu bukan oplos, karena yang dikatakan oplos dicampur, ini tidak dicampur. Semuanya beras biasa dijadikan premium. Ini adalah menurut saya tidak beradab. Di atasnya oplos. Kalau oplos kan dicampur. Ada juga yang oplos. Tapi belum ada langkah-langkah Pak. Sudah, kami sudah kirim ke Bapak Kapolri langsung dengan Bapak Jaksa. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 9 wartawan gadungan diduga melakukan pemerasan dan ancaman kepada korban. Kesembilannya diamankan unit 2 Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di sebuah rumah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Akibat pemerasan para pelaku tersebut, korban diduga alami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Inilah detik-detik para pelaku dugaan pemerasan dan pengancaman di salah satu hotel transit di sebuah rumah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Nampak petugas memasuki rumah pelaku berinisial FF dan langsung menginterogasi terkait aksinya. Usai mendapatkan informasi dari FF, akhirnya 8 pelaku lainnya diamankan di sebuah lapo di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku melancarkan aksi pemerasan dan ancamannya kepada korban pada saat para korban keluar dari hotel transit. Akibat pemerasan para pelaku tersebut, korban diduga alami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Saat ini 9 wartawan gadungan tersebut dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 11 kg pada Kamis malam. Dalam ungkapan tersebut, 3 pria diamankan dari 2 lokasi berbeda di Depok dan di Jakarta Barat. Inilah detik-detik tim Unit 4 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan 3 pelaku peredaran narkoba. Nampak pelaku digiring ke kamar kos mereka untuk menunjukkan barang haram tersebut. Benar saja, pelaku mengambil sebuah koper yang berisikan narkoba jenis sabu. Menurut Kasubdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Ade Chandra, sebanyak 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka berhasil diamankan di lokasi berbeda, yakni di Depok dan Jakarta Barat. Dari tangan para pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 11 kg, timbangan digital, dan ponsel, serta plastik klip besar. Kami dari Subdit 3, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, telah berhasil mengungkap tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu. Adapun para pelaku yang berhasil kami amankan berjumlah 3 orang, berinisial J, S, dan R. Ketiga orang pelaku ini berhasil kami amankan bersama dengan barang bukti 3 kg sabu di 2 lokasi berbeda di wilayah Tangerang. Selain itu, Chandra menambahkan bahwa sabu ini berasal dari jaringan Sumatera yang rencananya akan diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.
Pemerintah resmi menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional melalui surat keputusan Menteri Kebudayaan. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan penetapan tanggal tersebut murni berdasarkan kajian dan masukan budayawan, bukan untuk memperingati ulang tahun Presiden Prabowo Subianto. Penetapan Hari Kebudayaan Nasional tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kebudayaan nomor 162/M/2025 yang ditandatangani langsung oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon pada 7 Juli 2025 lalu. Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyebutkan penentuan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional telah melalui proses kajian panjang. Penetapan tanggal tersebut diungkapkan merupakan simbol puncak pengakuan negara terhadap keberagaman budaya di Indonesia, sekaligus untuk memberikan tempat yang lebih utama bagi para pelaku seni dan budayawan dalam pembangunan nasional. Hasan menegaskan bahwa penentuan Hari Kebudayaan Nasional yang bertepatan dengan tanggal ulang tahun Presiden Prabowo Subianto hanya kebetulan belaka. Dari hasil komunikasi kita dengan Kementerian Kebudayaan, bahwa ini merupakan masukan dari para budayawan, para pekerja seni, tradisi, yang merasa penting untuk ditetapkan sebuah tanggal sebagai Hari Kebudayaan untuk mengapresiasi para budayawan, tradisi, seni, pelaku seni tradisi, supaya juga tidak hanya sekedar diingat, tapi juga mendapatkan tempat ya dalam keberlanjutan pembangunan bangsa kita. Pemerintah kita nggak menganut sistem otak-atik gatuk, pikiran cocok logi. Jadi ketika sebuah tanggal ditetapkan oleh kementerian, itu ada dasarnya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri groundbreaking 9 dapur Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG Polda Riau. Kegiatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu prioritas pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatannya, Kapolri menyebut pembangunan SPPG di Polda Riau merupakan tahap kedua setelah sebelumnya telah terdapat 1 unit SPPG yang sudah beroperasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut, hingga saat ini Polri telah melaksanakan groundbreaking 29 SPPG di Sumatera Utara dan menargetkan pembangunan total 200 SPPG di berbagai daerah yang diharapkan selesai pada bulan Desember mendatang. 18 SPPG saat ini sudah beroperasi, 27 masih dalam tahap persiapan operasional dan verifikasi, serta 145 SPPG lainnya dalam tahap pembangunan. Hal tersebut wujud komitmen Polri untuk terus mendukung program prioritas pemerintah, khususnya program makan bergizi gratis atau MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus mendukung program Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, khususnya terkait dengan program terbaik cepat, di mana program ini sangat penting untuk mempersiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tentunya harus kita persiapkan untuk betul-betul kita siap mewujudkan Indonesia menjadi negara yang besar, negara yang kuat, negara yang berdaulat, dan tentunya bagaimana kita bersama-sama mendukung dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kapolri juga berharap melalui pembangunan SPPG, program MBG dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dari Riau, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup News Wrap edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.